Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa semangatnya. Puji Tuhan. Haleluya. Bukan karena terkejut ya. Tapi karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita masih tetap ada di tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Kita boleh siap, kita memiliki hati yang rindu untuk datang kepada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama, pasti kita akan merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari rendahkan hati kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik. Pada pagi hari ini menjelang siang hari ya Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Seluruh umat-Mu Tuhan yang datang ibadah pada sesi yang ketiga Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik. Kami ada sampai hari ini. Kami ada sampai detik ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Itu semua karena berkat pertolongan-Mu Tuhan. Kami hadir di tempat ini Tuhan. Dan tiada maksud lain untuk kami datang ke tempat ini Bapa, selain memuji-Mu, selain menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, perubahan akan terjadi bagi kami. Akan terjadi bagi kami Tuhan Yesus. Kesembuhan akan terjadi bagi kami. Pertumbuhan rohani akan terjadi bagi kami ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik. Dan Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan seluruhnya Tuhan, rangkaian ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Mulai awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus, Roh-Mu yang bekerja di dalam ibadah kami ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu. Kami mulai ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Kita angkat pujian kita. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ini menjadi kerinduan kita bersama kepada Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah kami takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidup
Bapa, kami datang menyembah-Mu di sini Tuhan. Oh, haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku bimbang, amin, hiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kami nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kami nyanyi haleluya, amin. Ini pujian kami Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Kami nyanyi haleluya, haleluya. Kami nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Oh, haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, kami tak perlu takut, karena Kau Allah yang hebat. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus ajaib, Yesus ajaib. Kau berkuasa atas alam semesta. Kau berkuasa atas kami. Haleluya, haleluya. Jiwa kami merasa tenang, ada pada naungan sayap-Mu Tuhan. Haleluya. Ditinggikan
kami rasakan hadirat-Mu. Kasih-Mu mengalir bagi kami. Haleluya. Kasih-Mu mengalir bagi kami. Engkau sungguh indah bagi kami. Haleluya. Yesus mengalir dalam hidup kami. Kasih-Mu Tuhan indah dalam hidup kami Tuhan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya Tuhan Yesus. Di dalam kasih-Mu Tuhan kami merasa teduh ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu mengalir bagi kami. Dan kami Tuhan Yesus ingin mencurahkan isi hati kami lebih lagi lewat puji-pujian yang akan kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan berglori meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan berdiri dulu Bapak Ibu Saudara. Kami undang dulu berdiri kita semuanya. Mari salam kiri dan kanannya katakan mari memuji Tuhan. Haleluya. Mari memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara. Kita dari daerah manapun kita berasal. Baik itu daerah suku Batak, suku Nias, suku Jawa, ya Mandailing maupun dari suku Karo ya. Kita tetap sama-sama memuji Tuhan di tempat ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita sama-sama katakan marolopolo. Sunangi tiki jungju pangje sustu haki tondina ngajaria tarban malas niroha sunani tiki dungju panje sustuhak sahalinay ate sahalinay talukon laguan sonang ni tiki
mengajari Tundi nama ngajari Tarban malas niroha Sonang ni Tiki tunjuk panje sustu haki. Mari manut terbuat Tuhan, amin. Marolok-olok tondiki Marolok-olok tondiki Anang bito Bus Yesusi Hamu sude bege mai Salas roha Tuhan doki Sonang ni tiki Tunjuk panje Yesus Tuhaki Tondi nama ngajari Tarban malas di roha Sonang ni tiki Tunjuk panje Yesus Tuhaki Marolo-polo Marolo-polo tondiki Anang dito Bus Yesusi Hamu sude bege mai Salas roha tumandoki Sonang ni kiki Tunjuk panje Yesus Tuhaki Tondi nama ngajari Tarban malas niroha Sonang ni tiki Tunjuk panje Yesus Tuhaki Marlojo Marlojo ngawa Tuhan Tuhan binar silang ni Mangi doa usian ho Asini roha Awani ale Tuhan Tarbanau sonam Sogo di jolong Di hasona Marlojo Ngawa Tuhan Tuhan binar silang mi Mangi doa siang ho Asini roham Alani ale Tuhan Tarbanau sonam Sogo di jolong Di hasona Alani Tuhan Alani ale Tuhan Tarbanau sonam Sogo di jolong Di hasona Sogo di jolong Di hasona. Kami terima kuasamu, kita tetap memuji Tuhan sampai 3 lagu. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi, kami yang telah ditebus, haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu,
Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di sini pasti, di sini pasti mujizat terjadi. Haleluya, puji Tuhan, mujizat terjadi di sini. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita persiapkan hati kita, kita rendahkan hati kita untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita menyerah kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan. Apapun yang sudah kita lakukan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Itu semua membentuk kita untuk boleh semakin bertumbuh dalam Kristus. Haleluya. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari apapun, dari yang kita pikirkan, untuk semuanya kebaikan kita. Haleluya. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tapi itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat,
itu ku lakukan. Semua denganmu Tuhan, ku takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Hanya kami percaya Tuhan di dalam kuasa-Mu yang tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa buat lawatan-Mu bagi kami semua umat-Mu yang hadir siang hari ini Tuhan. Anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Engkau memberikan hati yang baru bagi kami memuji kebesaran Tuhan. Lewat pujian kami sangat diberkati. Terima kasih Tuhan, kami juga akan mau mendengarkan firman-Mu. Jamah hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang dapat kami rasakan, membawa kami di dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat pelaku-pelaku firman-Mu dan kami merasakan belas kasihan-Mu Tuhan tidak pernah berubah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan besar di dalam hidup kita. Kita bersyukur hari ini bisa kita berikan hari yang mulia di dalam pujian kita yang menyembah Dia karena Dia Allah yang hidup. Amin. Amin. Masih takut menjalani tahun 2020 ini? Tinggal 1 bulan lagi. Ini minggu terakhir bulan 11. Hari Selasa kita sudah mulai berjalan di dalam Natal. Tidak terasa ya? Terasa 1 tahun? Covid sudah 8 bulan. Mulai bulan 3 sampai saat ini. Kita bersyukur kita masih ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Kalau saya mendengarkan waktu pendeta dari pengurus dari GBKP meninggal, ada jemaat yang berkata, yang terlalu banyak makanannya itu. Karena akhir-akhir ini katanya dari jemaat mereka yang berkata seperti itu ya, saya ketawa. Kemana dia katanya diundang, di situ dia makan. Pak Pendeta, makan, dibawa ke restoran, makan. Bisa katanya sampai 3 kali makan 1 hari kalau dia berkunjung ke dalam jemaat. Jadi katanya itu bukan corona, tapi itulah situasi sekarang ini yang tidak corona kata orang. Haleluya, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita merasakan kebaikan Tuhan. Bukan kita sakit karena makanan. Amin. Kita kuat karena makanan. Karena makanan adalah kekuatan bagi tubuh jasmani kita. Di dalam tubuh rohani kita adalah makanan kita, firman Tuhan. Amin. Haleluya, kita akan makan dari firman Tuhan saat ini yang membawa kita ke dalam kebenaran Tuhan. Supaya kita tetap hidup di dalam kasih Tuhan yang luar biasa, yang menuntun kita saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Kita buka di dalam 1 Petrus 2. Satu Petrus 2 ayat 9 sampai ayat 10. Kita sama-sama membaca ayat ini. 1, 2, ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia,
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Sekarang saya bawa judul dari firman Tuhan bagi kita siang hari ini, yaitu belas kasihan Tuhan. Di sini kita sudah membaca di ayat yang kita baca bahwa kita adalah imamat yang rajani, yang dipilih oleh Tuhan, yang diangkat Tuhan kita menjadi anak pilihannya, mewarisi kerajaannya. Dahulu kita katanya tidak ada artinya, tetapi karena kasih Allah, kita mempunyai kasih Allah, belas kasihannya menjadi milik kita. Amin. Haleluya. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, yaitu sebagai judul dari firman Tuhan, belas kasihan Tuhan. Semua manusia butuh belas kasihan. Semua orang butuh belas kasihan. Presiden juga butuh belas kasihan. Dia sudah pemimpin yang tertinggi di Indonesia. Tetapi butuh juga belas kasihan. Kenapa saudara-saudara kekasih? Kalau presiden kita kan selalu ditunding orang. Yang benar, salah. Yang baik, salah. Bagi orang-orang yang tidak mengetahui membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau selalu kehidupannya hidup di dalam kesalahan, itu tidak suka di dalam kebenaran. Selalu itu menunding orang-orang yang berbuat benar. Itulah pekerjaan manusiawi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita butuh belas kasihan Tuhan. Kalau kita merasa tidak berarti di dalam keluarga kita. Tetapi kalau kita merasa berarti di dalam Tuhan, berarti kita hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, semua orang, semua manusia memerlukan yaitu belas kasihan. Bukan hanya yang sakit. Bukan hanya yang di dalam kemiskinan. Bukan hanya melihat orang selalu pengemis. Kalau kita melihat pengemis di jalan atau datang ke rumah-rumah kita, bisa kita merasakan ada belas kasihan. Tetapi kalau setiap hari, hola narok. Seperti di tempat kami kan, bisa 10 orang pengemis datang. Selalu ada berkata, aduh dah keladinan pengemis ini, hola narok. Tidak sanggup. Tetapi Tuhan tidak seperti itu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Tuhan punya belas kasihan kepada orang-orang yang datang kepadanya. Di dalam buku Raja-Raja, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ada suatu raja yang bernama Jerobeam yang mempunyai kebutuhan belas kasihan. Tetapi saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan Raja Jerobeam ini, di waktu dia kuat, di waktu dia dapat melakukan sesuatu, dia memakai pikirannya sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Sebagai pemimpin yang terkenal, pemimpin yang luar biasa, dia tidak takut akan Tuhan. Tetapi Tuhan mempunyai belas kasihan kepada Jerobeam ini, saudara-saudara kekasih. Dia dihukum melalui suatu perbuatan yang aneh di dalam hidupnya, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Di dalam hukuman yang dia terima, saudara-saudara kekasih, yang dia tidak sangka-sangka, kehidupannya atau tangannya kejang-kejang. Merasa sakit. Siapa yang merasa pernah tangannya kejang? Mungkin seperti Bu Simon ya, yang sudah mengalami stroke ringan. Merasa luar biasa sakitnya. Karena saya sudah pernah mengalami yaitu keropos tulang, luar biasa sakitnya. Tidak terkatakan sakitnya. Duduk salah, berjalan salah, berdiri salah,
Tidak ada ketenangan saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan karena sakitnya. Mungkin Jerobeam ini juga merasakan seperti itu. Tidak ada ketenangan di dalam kehidupannya waktu dia merasakan hukuman yang dari Tuhan. Karena dia merasakan begitu besar sakitnya. Dan dia butuh belas kasihan. Dia butuh pertolongan. Dia minta tolong kepada hambanya. Supaya dia menyuruh orang untuk mau mendoakan dia. Supaya dia disembuhkan Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjawab doa ini. Jerobeam menerima kesembuhan. Dan dia berkata kepada Tuhan, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Di waktu itu hamba Tuhan lalu datang kepadanya. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku. Inilah permintaan Jerobeam ini, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Di kekristenan kita ini juga saudara-saudara kekasih, banyak kehidupan yang seperti Jerobeam ini, saudara-saudara kekasih. Waktu sehat, waktu kuat, waktu masih cukup semuanya, tidak peduli Tuhan. Enggan beribadah dan merasakan hidupnya dan tenaganya luar biasa, mampu mengatasi segalanya. Mampu mengatasi karena dia masih kuat, mampu mengumpulkan ekonomi di dalam keluarga. Masih kuat, bangga merasakan dirinya sehingga lupa Tuhan. Tidak peduli ibadah, tidak peduli baca firman Tuhan, tidak peduli mendengarkan nyanyian-nyanyian lagu-lagu pujian Tuhan. Yang penting dia bekerja dengan bergiat untuk mengumpulkan uang. Tetapi saat mengalami ada kesakitan, dia butuh belas kasihan. Saat butuh sesuatu, dia butuh belas kasihan seperti Jerobeam ini. Jerobeam ini sudah merasakan hukuman dari Tuhan dari hidupnya. Lalu dia berkata ke abdi Allah untuk mau berbicara supaya dia didoakan, supaya dia sembuh. Jerobeam didoakan, dia sembuh. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, belas kasihan Allah yang luar biasa bagi orang-orang yang datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Di zaman corona ini saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, apakah kita merasakan belas kasihan tetap di dalam hidup kita? Amin. Seperti yang saya baca tadi di sini, saya katakan di dalam Petrus ini, tetapi kamu bangsa yang terpilih, imanat rajani, bangsa yang kudus, umat punyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah kita merasa karena kita kuat, karena apa kita bisa melewati hari-hari ini? Dan apakah kita merasakan karena anugerah Tuhan, hari ini aku masih ada. Amin. Karena anugerah Tuhan, aku ada bisa berdiri di sini. Kalau di dalam perasaan mengalami yaitu situasi-situasi ini saudara-saudara kekasih, selalu ketakutan. Ada perasaan yang aneh sakit, yang tahu kepala sakit, ada perasaan jangan-jangan corona, jangan-jangan ini. Jangan-jangan ini. Tetapi di waktu saat-saat kita merasakan jangan-jangan ini, saya merasakan, ya Tuhan Engkau baik. Engkau memelihara. Kebesaran-Mu besar, di tangan-Mu semuanya. Saya dapat terima di dalam hidup saya sampai hari ini, sampai detik ini. Karena anugerah Tuhan, aku ada di sini. Amin. Karena anugerah Tuhan kita ada di sini saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan.
Karena di ayat 10 dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat Allah. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, melanggar firman Tuhan, melawan firman Tuhan, tidak peka kepada firman Tuhan, kita tidak termasuk yaitu umat pilihan Allah. Seperti Jerobeam. Jerobeam ini yang dipanggil menjadi pemimpin mungkin dari keturunan orang Kristen. Dari keturunan raja yang terpilih seorang kekasih dalam nama Tuhan. Tetapi saat dia menjadi pemimpin, lupa Tuhan. Lupa pertolongan orang Tuhan, lupa nasihat orang tuanya. Lupa apa yang sudah dilihat, yang sudah terima di masa mudanya dan di masa dia kuat, di masa dia sehat. Tetapi saya sudah jatuh di dalam hukuman yang dari Tuhan. Karena Tuhan mempunyai belas kasihan kepada Jerobeam. Dia dihukum perbuatannya di dalam pekerjaan sesuatu sehingga tangannya tegang-tegang tidak berdaya. Kesakitan, tidak mampu lagi melakukan sesuatu. Dia rasakan seperti itu. Lalu datang ke abdi Allah, minta tolong supaya didoakan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, memang sering kita tidak sadar di dalam pelaku-pelaku kita sehari-hari. Sering kita tidak sadar di langkah-langkah kita setiap hari. Mungkin di waktu kaki kita terantuk, mungkin kita berkata, apa yang terjadi ya? Kenapa ini? Aduh sakit sekali. Mungkin kita tidak pernah berkata, aduh Tuhan tolong saya, kakiku sakit terantuk. Hanya bertanya, apa yang terjadi? Kenapa ini terjadi? Terantuk kaki saya ini. Dan dia tidak mengingat anugerah Tuhan di dalam kehidupan dia yang masih memberikan nafas. Di dalam umat Kristen sering terjadi seperti ini, terjadi saudara-saudara kekasih. Tetapi di saat-saat tidak mampu melangkah, tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Dia sadar, dia mungkin minta tolong dan dia berharap kepada orang-orang untuk mau mendoakan dia. Tetapi saat kita mempunyai iman, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, karena iman bisa kita hidup, karena iman kita bisa melihat sesuatu, karena iman bisa kita menerima sesuatu. Amin. Amin. Kalau iman kita hidup bahwa Tuhan kita besar, pasti kita dapat melihat Tuhan itu ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah lalai melihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tetap ada bersama-sama bagi orang-orang ciptaannya, saudara-saudara kekasih. Mengasihi orang-orang yang masih terbelenggu di dalam dosa, mengasihani orang-orang yang mengalami kesukaran, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, karena anak pilihannya, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang sukar di dalam hidup kita, jangan kita pikirkan Tuhan tidak melihat kita. Jangan kita pikirkan, oh tidak diperdulikan Tuhan lagi aku. Hidupku sudah seperti ini. Keluargaku sudah seperti ini. Tuhan mungkin sudah lupa. Tuhan sudah menutup mata. Tidak, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Belas kasihan tetap ada kepada setiap orang yang datang kepada Tuhan. Jerobeam datang kepada Tuhan lewat permohonannya untuk mau membantu dia di dalam doa supaya Tuhan mempunyai belas kasihan menembuhkan dia, saudara kekasih. Jerobeam mendapat kesembuhan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mempunyai iman yang hidup, iman yang takut akan Tuhan, kita berseru kepada Tuhan waktu kita mengalami sesuatu persoalan yang tidak teratasi di dalam hidup kita. Karena kita manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya. Sering kita merasakan tidak orang yang memperdulikan kita. Mungkin di dalam keluarga kita pun mungkin kita sering merasakan tidak ada yang memperdulikan kita.
sehingga kita merasa putus asa dan tidak dapat melakukan sesuatu. Tetapi kalau kita peka akan firman Tuhan, selalu baca firman Tuhan, setiap orang yang mengalami di dalam kesulitan, di dalam persoalan, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan dia. Suatu masalah yang luar biasa di dalam keluarga yang tidak peduli kepada dirinya sendiri, yaitu Yusuf. Yusuf, kakak kandungnya, abang kandungnya, orang tuanya sendiri menyalahkan dia, saudara-saudara kekasih, lewat mimpi yang ditunjukkan Tuhan kepada dia yang mau dinyatakan kepada Yusuf di masa depannya. Kakak-kakaknya tidak peduli. Kakak-kakaknya berusaha untuk membunuh dia. Kakak-kakaknya berusaha untuk menghapuskan dia supaya itu tidak terjadi. Tetapi tidak ada yang bisa menutup. Amin. Amin. Tuhan tetap tersedia membuka bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan, saudara-saudara kekasih. Waktu kita mungkin menangis lewat masalah, mungkin lewat persoalan dari keluarga kita, lewat situasi lingkungan kita, lewat masalah yang tidak terasasi di dalam kehidupan kita, saudara-saudara kekasih. Tuhan mendengarkan dan melihat tetesan air mata kita. Yaitu Hana. Di dalam 1 Samuel, perempuan yang mengalami masalah dari keluarganya, yaitu imbangnya itu, yang menyakiti hatinya, sampai Hana ini terseduh-seduh datang ke rumah Tuhan, mengambil tempat untuk mau berdoa kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan kepada dia. Tuhan mendengarnya, amin. Tuhan memberikan apa yang dia minta, yaitu anak keturunannya. Luar biasa Tuhan kita, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, waktu ekonomi yang luar biasa yang melanda yaitu bangsa Israel, sudah banyak orang kelaparan, tidak mempunyai apa-apa. Tetapi satu orang janda yang mau melayani hamba Tuhan, diberkati 3,5 tahun. Siapa namanya? Elia dengan perempuan janda Sarfat. Di dalam ekonomi yang tidak ada, ekonomi yang tidak sudah di dalam tipis sekali, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Saat-saat dia mendengarkan hamba Tuhan melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan pekerjaan Tuhan, perempuan janda ini tersedia mengutamakan hamba Tuhan. Apa yang ada di rumahnya tidak habis-habis, diberkati sampai hujan datang. Amin. Di masa-masa corona ini, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kita perbuat untuk Tuhan? Apa yang kita perbuat untuk kebesaran Tuhan, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus? Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, waktu sakit, Tuhan tidak pernah menutup mata melihat kita, tidak menyembuhkan kita. Amin. Raja Hizkia, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, karena kekurangan dia jatuh sakit. Karena kekurangan dia jatuh sakit. Tetapi waktu dia datang kepada Tuhan, dia minta ampun kepada Tuhan. Dia memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, menadari di dalam kelemahannya sehingga jatuh sakit. Nabi Elia yang datang ke rumahnya menasihati apa yang kurang di dalam kehidupannya. Tuhan menambahkan umur panjang kepada Raja Hizkia. Amin. Di saat-saat semuanya apa yang kita alami, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, belas kasihan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Belas kasihan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan.
Jadi saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, supaya kita tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Dan kita selalu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tetap hadir di dalam hidup kita. Amin. Di masa corona ini, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, Tuhan tidak pernah menutup mata kepada kita yang takut akan Tuhan. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Mungkin kita merasa pening, sakit kepala, jangan kita berkata, oh corona. Tetapi kalau kita minta belas kasihan dari Tuhan, Tuhan tolong saya, kepala aku sakit. Saya merasa pening, pasti kita menerima kesembuhan. Amin. Jangan kita berkata, bagus ya cik nih lukon, aduh jangan-jangan aku sudah corona. Tapi tidak pernah memanggil nama Tuhan. Hanya bagus ya cik nih, aduh songon na sesak, songon na cit ararukku. Jangan-jangan corona. Sehingga takut keluar, takut untuk bekerja, takut melakukan sesuatu. Dan tidak menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Kerugian. Kalau kita merasakan sakit, ketakut kita keluar, kita tidak mendapat uang. Seperti saya yang kerja keras untuk keluar, untuk mau cari nafkah. 3 hari yang lewat ada suatu keluarga yang datang ke tempat saya. Nemburu katanya. Apa dek? Saya bilang. Nemburu sudah tua, aturan nemburu sudah pensiun dari sini katanya. Oh iya terima kasih dek ya. Aku bukan pegawai negeri adikku, saya katakan. Ya nggak ada karejo anak ini buru dua-dua. Maklumlah kau anak gadis betapa banyaknya keperluanmu, saya katakan. Gaji anakku mungkin 3 juta. Tapi kalau dia hitung-hitung dan datang ke rumah, udah habis uangku mak, katanya sama aku. Saya bilang, udah habis uangku mak, nggak ada lagi. Padahal sendiri, karena apa? Untuk kebutuhannya sendiri. Jadi kalau aku minta sama dia, aku butuh ke pesta, aku butuh ke gereja. Kalau ke gereja aku minta persembahanku nanti, aku tidak menjadi berkat bagi Tuhan, saya katakan. Iya, nombor katanya. Yang penting bagi saya ini adalah pekerjaan yang halal diberikan Tuhan. Saya terima ini, saya kerjakan lagi, saya sehat, saya katakan. Karena dia lihat memang hujan, berapa hari ini kan hujan pagi-pagi. Saya dilihatnya saya pakai payung, sudah mungkin pakai baju panas. Dia lihat, aduh nemburu ini katanya. Aku masih kuat, jangan takut kau melihat saya katakan. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, apa saja yang kita jalani, Tuhan tidak pernah menutup bagi kita. Amin. Jangan kita merasakan, aku nggak mau tua, tak sanggup beliau katanya. Tetapi di dalam Alkitab di masa tuanya, siapa namanya? Elkana. Yang sudah tua, yang sudah rambut putih, yang tidak mampu lagi. Tetapi di masa tuanya katanya merasakan di waktu masa mudanya itu masih bisa dia kerjakan pelayanan untuk Tuhan. Luar biasa kan? Luar biasa. Elkana ini diberkati oleh Tuhan dan diberikan kekuatan bagi dia. Jadi jangan kita merasa kita tua. Kalau di hadapan Tuhan masih muda kita. Amin. Saya sudah anak 5, saya merasakan masih muda saya, masih buat, masih bisa kerja, tahan hujan, tahan matahari. Luar biasa berkatnya bisa saya miliki, saya tidak mengemis kepada anak-anak saya disukupkan. Jadi luar biasa Tuhan itu kalau kita yakinkan hidup kita ini menjadi warisan kasih belas kasihannya. Amin. Jadi belas kasihan Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi orang-orang yang percaya, saudara-saudara kekasih. Biarpun kita selalu mengeluh melihat kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kalau Tuhan tetap kita andalkan pasti ada perubahan. Amin. Ada perubahan yang luar biasa. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu besar kuasanya, Tuhan itu tak pernah lalai untuk mau melihat orang-orang yang takut bagi Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, supaya kita dapat merasakan belas kasihan di dalam kehidupan kita, jangan takut, aku besertamu kata Tuhan. Amin.
Jangan takut, aku bersamamu katanya. Kepada malaikat-malaikat itu apa yang dikatakan? Jangan takut, aku bersamamu, kata malaikat-malaikat Tuhan kepada gembala-gembala di perantaraan. Dan kepada Maria Yusuf juga yang mengalami masalah yang terjadi di dalam kehidupan dia. Jangan takut, aku ada bersamamu. Sebentar lagi kita mau merayakan, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan perkataan Tuhan, jangan takut, kata Tuhan. Jadi kita pun saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, di dalam saat kita mengalami sesuatu, jangan takut. Jangan takut, percayalah kepada Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kita melihat mujizat-mujizat terjadi. Amin. Haleluya. Firman Tuhan tidak saya panjatkan bagi kita siang hari ini. Tetapi kita rasakan belas kasihan Tuhan yang besar bagi hidup kita, yang Tuhan nyatakan bisa kita melewati tahun 2020 ini, karena kita berjalan 1 bulan lagi mau mengakhiri tahun ini. Di tahun 2021 nanti kita tidak tahu apa lagi yang terjadi, tetapi kalau kita yakinkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan pelihara kita. Di masa-masa corona ini kita dipelihara, di tahun-tahun depan juga Tuhan memelihara kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri. Kita nyanyikan nyanyian yang mengatakan kasih Allahku kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku
sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Hidupku ku sembah Kau kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Bapa. Haleluya. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan sangat terbukti bagi kami Tuhan. Di 2020 ini Tuhan kami merasakan tangan Tuhan melawat kami. Yesus luar biasa. Ada bersama dengan kami, melawat kehidupan kami di tahun 2020 Tuhan Yesus. Tuhan, kami sebentar lagi Tuhan mau melewati tahun 2020 Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di atas segalanya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Karena belas kasihan-Mu tetap ada menjadi milik kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Yang sempurna. Haleluya. Kasih yang sempurna telah
biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Silakan duduk sebentar. Pengumuman untuk kita hari Selasa kan ibu-ibu, bukan hanya ibu-ibu, wanita datang di sini jam 4 sore. Ada Natal bersama Sumatera khusus untuk kaum wanita. Ya jam 4 sore ya, Selasa tanggal 1. Jam 4 sore. Kemudian nanti ibadah kaum bapak ada di rumahnya, di gereja ya. Ibadah kaum bapak nanti di gereja ini. Kemudian nanti tanggal 16 ada Natal sekolah kan. Tanggal 18 Natal sekolah minggu. Tanggal 20 Natal pemuda, ya kan? Baru 24 25 Natal umum. Mari kita ingat dan mari persembahkan kita untuk Natal. Sementara nanti ditutup, lalu kita langsung beri persembahan dan pulang. Ya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sekali lagi saya ulangi, tanggal 16. Di sini salah, ini 18. Ya kan, Natal sekolah 16, Natal 18 Natalnya sekolah minggu, tanggal 20 Natal kaum muda, baru kita masuk di Natal umum. Ya, Selasa Natalnya kaum wanita. Mari bangkit berdiri, silahkan berdiri siap. Ya, saya akan langsung tutup dan nanti kita bawa persembahan dan langsung pulang. Supaya lebih rapi, mungkin dari sini aja duluan ya. Dari sini duluan langsung pulang ke sana. Ya, nanti biasanya kan dari sini kan. Nah, kali ini enggak, dari sini duluan, langsung pulang sehingga lebih teratur dia ya. Haleluya, tunduk kepala. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Hari ini ada yang memerlukan Tuhan, Tuhan mengasihimu. Belas kasihan Tuhan ada untukmu. Bila hari ini engkau sakit, tangan Tuhan ada untukmu. Bila engkau sedang belas kasihan Tuhan ada untukmu hari ini. Walau di masa pandemik, belas kasihan Tuhan ada. Bagi mereka yang cari pekerjaan, belas kasihan Tuhan ada. Saya yang bungsu baru wisuda bulan September, tapi belas kasihan Tuhan ada untuk dia. Walaupun masa pandemik dia sudah diterima bekerja ke Surabaya. Berangkat, itu adalah belas kasihan untuk dia dan untuk kami. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan yang penuh belas kasihan itu. Bila engkau memerlukan pertolongan apapun juga, bila engkau ingin menjadi jemaat yang kasihan Tuhan, dan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bila engkau memerlukan pertolongan Tuhan, mari angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Apapun keperluanmu, letakkan tangan kirimu di dadamu. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, engkau lihat tangan-tangan yang diangkat. Ada yang butuh kesembuhan, penyempurnaan kesehatan. Ulurkan tanganmu Tuhan untuk mereka. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas mereka, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila dan di antara anak-anakmu ini yang ingin lebih mengenal Engkau, mengalami kasih-Mu yang luar biasa, belas kasihan-Mu yang luar biasa, yang belum pernah merasakannya, biarlah saat ini tangan Tuhan diletakkan atas mereka, dan mereka boleh mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Amen. Damai sejahtera yang dari Tuhan. Bila ada di antara anak-anak-Mu ini yang sedang mengalami persoalan keluarga, ulurkan tangan-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan atas mereka, keluarga mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Bila ada di antara mereka yang mengalami persoalan-persoalan apapun juga Tuhan, ulurkan tangan-Mu saat ini. Jamah mereka dengan Roh-Mu yang kudus.
damai sejahtera yang dari Tuhan. Bila ada yang berkekurangan, buka jalan kehidupan bagi mereka. Berkati mereka karena Engkau mengasihi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, mereka membutuhkan banyak keperluan-keperluan di hari menjelang hari Natal, perayaan-perayaan Natal. Cukupkan keperluan mereka semuanya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah nyata perbedaan antara orang-orang yang mempercayai Tuhan dengan yang tidak percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah sumber dari segala pertolongan bagi setiap umat-Mu yang percaya kepadamu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Mari saudara-saudara, bukalah hatimu, tadahkan kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dan sukacita yang tidak berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan nyanyi dan seterusnya kita langsung memberi persembahan kita. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan dan juga sekalian untuk pulang sambil mengangkat dan kita mengangkat pujian. Sungguh Kau mempesona. Agak. Pesona segala perbuatanku, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota bagi kehidupanku. Semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota bagi kehidupanku. Sha-la-la-la-la.
mahkota bagi kehidupanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.